Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada acara sarapan pagi hari ini. Sebelum memulai, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menjalani dan melewati hari-hari di mana Tuhan terus menyertai dan melindungi kami sekalian. Kalau hari ini kami akan menjalani hidup ya Tuhan, kami mohon Tuhan juga terus menyertai kami, melindungi, menjaga, dan menopang kami. Dan sebelum memulai hari, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami renungkan boleh menjadi kekuatan dan juga pegangan dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Yesaya 49 ayatnya ke-10. Saya akan bacakan. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Renungan pagi ini saya beri tema iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara, suatu pagi di tahun 2007, waktu itu saya mengantarkan anak kami yang masih kecil, masih TK, ke sekolah. Dan setelah mengantarkan ke sekolah, kami berkendara melewati sebuah kantor dinas kehutanan. Pagi itu di sana sedang dibagikan bibit-bibit pohon jati di dalam polybag. Bibitnya belum besar, masih kecil, waktu itu masih sekitar 20 cm, dan dibagikan kepada setiap pengendara yang lewat, termasuk kami waktu itu mendapatkan 1 bibit pohon jati. Sesampai di rumah, pohon itu saya tanam di pojokan tanah atau taman rumah kami, dan saya berpikiran waktu itu bahwa suatu hari nanti pohon ini akan menjadi sebuah pohon yang besar. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, yaitu tahun 2023 kemarin, pohon jati yang sudah besar ini terpaksa kami tebang. Dan dahannya bisa menghasilkan kurang lebih beberapa lemari dan juga beberapa meja. Lumayan ya Bapak Ibu. Menurut literatur yang saya baca tentang pohon jati, untuk bisa menghasilkan kayu jati yang bagus, maka dibutuhkan waktu antara 25 sampai 30 tahun dan harus memperhatikan tanah di mana dia ditanam. Pohon jati yang ditanam di tanah yang terlalu banyak air ataupun subur, maka dahannya akan mengandung banyak air juga dan lembek. Dan untuk mengeringkannya membutuhkan waktu yang cukup lama, dan seringkali kayunya menjadi bengkok dan hasilnya kurang bagus. Sebaliknya, jika pohon jati ditanam di tanah yang gersang dan tandus, maka pohonnya akan menjadi kuat dan kokoh. Untuk proses pemanenan kayu jati yang bagus, setelah usia 25-30 tahun, maka tanah selebar 1 meter dari pohon di mana dia ditanam itu harus digali dan akar-akarnya harus dipotong. Tujuannya adalah supaya pohon jati ini mencari air ke dalam tanah semakin dalam dan pohonnya menjadi semakin kuat dan kokoh. Setelah akar-akarnya dipotong, dibutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun lagi, barulah pohon jati ini bisa dipanen. Pohon jati yang sudah dipanen menghasilkan kayu yang sangat bagus dan indah, dan apabila dijual sampai ke luar negeri, harganya lumayan mahal, antara miliaran rupiah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan dengan pohon jagung. Apakah pohon jagung ini bermanfaat bagi kita manusia? Oh iya, sangat bermanfaat.
bijinya dan juga daunnya itu sangat bisa kita manfaatkan. Pohon jagung hidupnya sangat singkat dan dia ditanam di tanah yang subur dan cukup air. Dan harganya apabila dijual lumayan murah. Selama hidupnya, pohon jagung ini apabila terkena angin yang kencang atau bahkan badai yang besar, maka pohon jagung ini mungkin akan roboh dan bahkan akar-akarnya akan tercabut dan bisa mati. Karena apa? Karena jenis dari akar pohon jagung ini adalah serabut, di mana dia kurang tertancap ke dalam tanah. Jika kita bandingkan dengan hidup manusia, seperti pohon jati, apabila kita diizinkan oleh Tuhan mengalami kesakitan, kesulitan yang cukup lama, dan jika kita tertancap kuat di dalam tanah, di dalam Tuhan, dan kita terus mencari sumber air, maka kita akan menjadi kuat dan hasilnya akan indah. Berbeda apabila kita seperti pohon jagung. Di saat kita mengalami goncangan dan angin kencang, mungkin kita akan mudah patah. Akar-akar kita yang lemah menjadikan kita mudah goyah dan bahkan mati. Maka apabila kita sedang didera kesulitan yang cukup lama, yang menyakitkan, ada dua hal penting yang patut kita ingat. Yang pertama adalah tetaplah tenang, percaya dan ikhlas kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita ingat adalah bahwa air akan selalu ada. Sedalam apapun dia di dalam tanah, air akan selalu ada. Dia ada sama seperti air kehidupan di dalam Tuhan. Kita hanya cukup mencarinya. Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia akan selalu hadir, memimpin dan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Kita hanya tetap harus mencarinya sampai merasakan kenyang dan damai sejahtera. Walau di tengah kehidupan yang tandus dan gersang seperti yang dialami oleh pohon jati, tidak usah kita takut. Sebab Tuhan ada, kita hanya cukup mencari dan mencari air kehidupan di dalam Tuhan. Tetaplah berdiri kokoh, kuat, karena air kehidupan akan selalu ada. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki iman yang sejati dan bukan iman yang sejagung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hidup hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang berdosa ya Tuhan. Kami sering lupa bahwa Tuhan selalu ada, menyediakan air kehidupan. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami lupa bahwa Tuhan menyediakan air untuk kami mencarinya, menjadi sumber kekuatan kami, sehingga hidup kami menjadi kuat dan kokoh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Kami akan merenungkannya, kami akan menjalaninya. Kami mohon Tuhan pimpin kami, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang kuat, kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Haleluya, amin.